Tidak hanya cara berbuka puasa saja yang berbeda-beda, nah setiap bulan Ramadan terdapat negara-negara yang memiliki waktu durasi berpuasa terlama dan juga terpendek. Kali ini kami ajak Anda agak jauh, bukan agak lagi nih, jauh memang ya ini. Jauh beneran. Iya, di Norwegia yang dikenal jadi salah satu negara dengan durasi puasa terlama. Waduh, kalau di Indonesia saja terkadang kalau udah siang ya Bal, perut tuh udah keroncongan nunggu waktu buka. Godaannya memang luar biasa kalau siang-siang. Apalagi kalau lihat iklan-iklan minuman gitu ya, itu kayak aduh udah sangat-sangat tergoda. Tapi bagaimana nih untuk melihat berpuasa di Norway? Nah, kita sudah bergabung dengan warga negara Indonesia yang ada di Bergen, Norwegia, yaitu Retno Aini. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Aini. Selamat sahur semuanya di Indonesia. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aini, kalau misalkan suasana Ramadan di Indonesia seperti yang tadi saya sudah bilang, meskipun tidak selama di Norway, tapi kan tetap saja ya terasa banget godaannya. Nah, kalau misalkan suasana Ramadan di sana tuh bagaimana sih Mbak? Dan berapa lama durasinya? Jadi ketika Mbak Aini ini memutuskan untuk sahur dan berbuka, apakah Mbak Aini hanya melihat dari matahari terbit dan terbenam saja atau bagaimana sebenarnya Mbak di sana? Oke, suasana Ramadan di sini ya sebenarnya ya sama, nggak sama sih ya, berbeda ya dengan Indonesia. Sama seperti kegiatan sehari-hari berjalan seperti biasa, ya bedanya kita nggak makan saat pagi, siang, dan sampai sore gitu. Terus kemudian untuk penentuan waktu berbuka maupun waktu mulai sahurnya, nah itu kan Norwegia ini terkenal sebagai the land of midnight sun. Jadi sejak tahun 2013, sekitar 10 tahun yang lalu, itu pertama kalinya dalam sejarah komunitas muslim di Norwegia, bulan puasa jatuh pada musim panas, di mana midnight sun berlangsung. Jadi terang selama 24 jam. Nah, sementara untuk menentukan waktu sholat kan butuh pengamatan astronomi ya. Di waktu terang 24 jam ini ya mustahil lah ya kita puasa 24 jam. Gitu. Terus jadinya bagaimana solusinya? Solusinya bagaimana? Nah, solusinya Islamic Council di Norwegia memutuskan bahwa untuk jika puasa itu jatuh di waktu-waktu musim panas, kita bisa mengikuti waktu Mekah. Oke. Itu yang kemudian disesuaikan dengan konversi time zone dan daylight saving. Gitu. Jadi kita mengikuti waktu Mekah. Itu ada dispensasinya lah, ada fatwanya di situ. Berarti karena juga kondisinya. Ya, gimana lanjutin aja, Mbak ini. Ya, karena kondisi midnight sun ini terang 24 jam juga terhitung ekstrim untuk tubuh manusia karena mengganggu ritme sirkadian kan, mengganggu proses kita bangun dan tidur, itu kan sangat dipengaruhi oleh paparan sinar matahari gitu. Jadi untuk selama 10 tahun belakangan jujur saja buat saya puasa itu tantangannya bukan lapar dan haus, tapi terganggunya siklus tidur karena mataharinya iya. Oke, berarti kalau di sana saat ini sudah jam 8 pagi. Nah, berarti kalau mengikuti Arab Saudi untuk waktu sahur dan juga jam berbuka puasanya itu jam berapa ini Mbak ini? Nah, untuk sahurnya itu sekitar pukul 4 pagi ya. Karena subuhnya itu sekitar pukul 5 lewat sedikit ya, 5 lewat 5 ya. Kemudian untuk berbukanya sendiri sekitar pukul 7 malam. Jam 7 malam ya. Berarti ini untuk sahur dan juga untuk berbukanya ini terang benderang gitu ya. Berbeda kalau misalnya dengan di Indonesia ya. Kalau kita tuh kalau udah agak-agak remang-remang itu udah seneng ya karena udah waktunya waktu berbuka. Tapi ini berbeda ternyata di belahan dunia lain yang jauh di sana. Tapi Mbak ini kalau misalkan seperti tadi tantangannya kan sangat besar sekali. Nah, biasanya kan kalau warga Indonesia ini terkenalnya sangat guyup seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ketika bulan Ramadan seperti ini ada atau tidak sih agenda yang dilakukan oleh komunitas WNI di Norwegia pada saat mungkin sahur atau berbuka seperti itu Mbak? Kalau untuk sahur mungkin ya tidak ada ya karena sendiri-sendiri rumah. Terus di Norway sendiri ada peraturan dari pukul 10 malam sampai pukul 7 apa 6 pagi itu tidak boleh ada suara-suara yang mengganggu. Gitu. Nah, kemudian untuk berbuka puasa kita sering mengadakan acara berbuka puasa ya di sini setiap kali Ramadan. Namun karena selama 3 tahun belakangan itu kena pandemi, sempat kita tidak melaksanakan itu. Tapi sebagai gantinya kita jadi suka saling mengirimkan makanan di sini. Kalau di sana sistemnya seperti apa Mbak? Kalau misalnya mau sholat
tarawih, apakah ada tempat ibadah masjid di sana atau memang diadakannya di rumah-rumah warga negara Indonesia ataupun masyarakat Muslim yang ada di sana? Iya, kalau untuk sholat tarawih kita bisa sholat tarawih berjamaah waktu buka puasa bersama. Atau di sini juga ada, di kota saya tinggal di Bergen, Norway ini, ada Masjid Bergen Moske di tengah pusat kota, di mana dia itu setiap bulan Ramadan pasti mengadakan tarawih berjamaah dan juga acara buka puasa bersama. Nah, di masjidnya. Kemudian kita jika berafiliasi dengan masjid tersebut, kita bisa mendaftarkan diri untuk menjadi volunteer, membantu acara buka puasa bersama, menyiapkan makanan, atau membantu buat menyiapkan tempat sholat tarawih bersama-sama. Oh, Iya. baik. Nah, Mbak ini, saya penasaran Mbak ini sudah berapa lama di Norwegia nih? Kami pindah pertama kali itu tahun 2013 ke kota Tromsø. Jadi itu kota Tromsø itu sudah masuk wilayah lingkar kutub utara. Oke, berarti sudah dari 2013. Wow, kurang lebih udah 10 tahun ya, Mbak ya. Dan ini kan pasti tahun ini ya 10 tahun. Betul. Oh iya, dan pastinya kan sebenarnya kalau sudah 10 tahun akan sangat banyak hal yang dirindukan dari Indonesia, terutama ketika bulan Ramadan ini, karena tradisi di Indonesia ini sangat banyak sekali seperti itu. Apa sih Mbak yang paling dikangenin dari Indonesia selama bulan suci Ramadan ini? Paling kangen ini ya sebenarnya sholat berjamaah, tarawih sama keluarga, itu kangen pasti. Kemudian jujur kangennya sih bisa makan enak nggak pakai masak. Kalau di sana memang Itu semua yang paling kangen. masak sendiri ya, semua masak sendiri, nggak ada yang jualan untuk masakan Asia atau Indonesia Nggak ada. begitu, nggak ada ya? Tidak ada. Cuma memang beberapa tahun yang lalu karena kita saling berkiriman makanan waktu selama pandemi, kemudian ada juga yang punya ide untuk buka pre-order makanan. Nah di situ Oke. rasa kangen ke makanan Indonesia lumayan terobati. Tapi kalau saya tidak salah nih, saya dong. Biasanya Iqbal ini Mbak Aini ini sebenarnya ini senior saya dulu waktu zaman kuliah. Oh gitu. Jadi tahu dong jelek-jelek nol zaman kuliah. Tapi ya? jangan. Jadi Mbak Aini ini mirip mantan saya dulu. Mbak ini pasti tahu. Mbak ini. Jadi kalau misalnya untuk makanan seperti itu biasanya Mbak ini masak sendiri ya. Kalau saya tidak salah Mbak ini juga hobi masak dan juga punya bisnis kuliner Indonesia di sana. Oh iya, jadi saya juga hobi masak. Kemudian tapi kebetulan saat ini saya dan suami sama-sama bekerja. Jadi kami hanya mengalokasikan waktu untuk masak makanan Indonesia itu saat akhir pekan. Gitu. Jadi karena memang masakan Indonesia itu kan preparationnya panjang ya, banyak. Betul. Gitu yang harus disiapkan. Kemudian juga waktu akhir pekan tuh jadi waktu saya dan suami untuk mengenalkan tradisi Ramadan Indonesia tuh seperti apa sih gitu. Jadi dari makanannya, dari apanya tuh dikenalkan ke anak saat akhir pekan. Oke, ini seru banget sih memang kalau misalkan punya bisnis kuliner Indonesia di luar negeri gitu ya. Tapi saya juga pengen tahu nih Mbak Aini, kalau misalkan Norwegia itu kan terkenal dengan salmon ya. Salmon Norwegia itu katanya sangat segar seperti itu. Ada nggak sih di sana hidangan-hidangan khas ketika buka puasa yang mungkin keluarnya ini cuma bulan Ramadan saja, atau mungkin di sana bukanya kalau kita di sini pakai gorengan, di sana bukanya pakai salmon gitu, Mbak? Iya, yang keluar khas di bulan Ramadan kalau untuk kebanyakan pemeluk agama Muslim sih tidak ada ya, sama aja rata-rata. Kita bisa mendapatkan kurma dari toko Asia gitu. Kemudian karena ya memang salah satu Norway itu salah satu produsen salmon terbesar ya. Jadi hari-hari memang lebih gampang masak salmon gitu. Justru gorengan yang keluar khas hanya bulan Ramadan kalau di rumah saya. Tapi kalau di sana Mbak ini berkaitan dengan toleransi antar umat beragamanya seperti apa? Apakah cukup nyaman untuk menjalankan ibadah di sana? Sangat nyaman. Bisa saya bilang sangat nyaman. Memang ada semacam banyak pertanyaan ya yang kemudian muncul gitu dari kolega atau dari guru sekolah anak-anak gitu. Mereka bertanya gitu, puasa itu sebenarnya untuk apa? Gitu. Kemudian apakah anak-anak harus berpuasa? Sejak umur berapa mereka boleh berpuasa dan memilih untuk berpuasa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang keluar hampir setiap tahun sih sebenarnya. Tapi kan itu berangkat dari keingintahuan mereka ya. Jadi kita sebagai pemeluk agama Islam ya yang juga harus semacam apa ya?
memberitahu dulu gitu, menceritakan kepada mereka. Kami akan berpuasa seperti saya selalu menginformasikan ke gurunya anak-anak bahwa terutama yang sulung karena dia sudah mulai berpuasa kan. Tahun ini dia akan mulai berpuasa, jadi saya minta dispensasi untuk beberapa kegiatan fisik yang seperti olahraga gitu untuk dia diberi dispensasi gitu. Kemudian juga guru TK sekolah anak saya juga bertanya, apakah anak TK harus berpuasa? Saya jawab tidak. Tentu tidak saja, tentu tidak ya. Jadi mereka belum boleh berpuasa gitu. Jadi mereka juga mengenal gitu. Oh ada loh puasa Ramadan. Oh siapa yang boleh berpuasa, siapa yang tidak harus berpuasa seperti itu. Oke, baik. Memang sangat menarik ya mendengar bagaimana dinamika dan juga kemeriahan Ramadan di berbagai negara, salah satunya di Norwegia nih. Dan pasti kita juga berharap semoga Mbak Aini dan juga keluarga serta seluruh WNI yang ada di sana menjalankan ibadah puasa dengan lancar sampai Lebaran nanti. Amin. Amin. Dan nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi ya Mbak, ngobrolin mantannya Iqbal atau kejelekannya. Kalau bisa ajak saya ke sana Mbak Aini, tolong ajak saya ke sana. Ditunggu ya undangannya Mbak Aini ya. Terima kasih banyak Mbak Retno Aini, warga negara Indonesia Sama-sama, yang berada di Mbak Aini dan Norwegia. Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.